Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa, kita akan terbang kembali pada sore hari untuk melihat progres dari capaian pada hari ini di lintasan sirkuit MotoGP yang Indonesia punya. Langsung saja kita menuju ke trek lurus, di mana di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Di sini tengah terus dilakukan progres pengerjaan di bagian area race control yang berada di bagian sebelah kiri untuk trek lurus sendiri. Pengerjaan untuk area race control terus dikerjakan siang dan malam. Dan saat ini tengah dilakukan, difokuskan di bagian pengecoran untuk slope dasarnya. Setelah selesai untuk pengecoran di bagian slope, maka akan dilakukan untuk pengecoran di bagian lantai dan tiangnya. Jadi kita akan pantau lintasan pada kesempatan sore hari ini supaya kita bersama-sama untuk mengetahui. Karena pada sore hari ini seperti yang kita ketahui progres pengaspalan dilakukan di bagian sebelah kanan di tikungan ke-13. Kita akan melihat untuk progres penyambungan dari hasil pengaspalan pada sore hari ini juga. Kita maju sedikit untuk melihat aktivitas pada sore hari ini. Di sini terlihat pengerjaan untuk tiang lampu start dan finishnya di trek lurus sedang dilakukan, yaitu pengecoran di bagian dasar untuk segera ditaruh untuk tiang lampu start finish sebagai penentu untuk para pembalap tentunya. Beralih ke bagian sebelah kiri di area pedok, terus terlihat pengerjaan di sini yaitu penghamparan. Beberapa alat berat di sini terus melakukan pemadatan dan pemerataan untuk permukaannya. Karena seperti yang kita ketahui untuk permukaan diganti dengan tanah yang sudah disiapkan untuk pengerasan dan akan dilakukan untuk pembangunan segera. Kita akan selalu memantau dan terus akan memberikan informasi untuk kalian semua. Di area tunnel sayap pertama, di sini terlihat pengerjaan di bagian jalur menuju tunnel sendiri akan segera terkoneksi. Jadi untuk pengaspalan lapisan kedua akan dilakukan setelah nanti tunnel yang ada rampung 100% atau bisa digunakan 100%, maka akan dilakukan untuk progres pengaspalan lapisan kedua dan ke berikutnya. Jadi seperti yang kita ketahui sebelum tunnel ini rampung dan bisa dipakai 100%, maka belum bisa untuk melakukan progres pengaspalan untuk yang kedua dan terakhir. Karena memang tidak bisa dilewati lagi apabila sudah dilakukan progres pengaspalan lapisan kedua, yaitu AC Binder Course, dan yang terakhir yaitu Surfers SMA, yaitu Stonematic Asphalt. Kita beralih sedikit ke bagian sebelah kiri yang berada di tikungan pertama, dan di sini bisa terlihat untuk alat reproduksi aspal yang dilakukan di lintasan sirkuit Mandalika. Jadi disinilah tempat pengolahan untuk aspal yang digunakan di trek lintasan untuk sirkuit MotoGP Mandalika sendiri. Jadi di sini untuk 3 alat AMP ini atau aspal mixing plank yang digunakan luar biasa sekali dalam waktu per jam. 1 jam saja bisa mencapai 240 ton ya yang bisa dihasilkan oleh 3 alat ini, luar biasa sekali. Jadi kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita untuk melihat situasi pengerjaan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Pada kesempatan sore hari ini semakin mantap dan kita semakin optimis bahwa untuk pengerjaan di lintasan sirkuit kebanggaan kita ini akan bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama.
Aktivitas pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika hari demi hari terus menunjukkan kemajuan yang bisa dikatakan cukup signifikan. Saat ini memang tengah difokuskan di bagian trek lintasan, baik di bagian area gravel maupun di bagian drainase dan pengaspalan di bagian outer dan inner yang akan segera tersambung. Melihat sedikit di bagian sebelah kiri untuk jalur menuju luar yang akan terkoneksi ke bagian outer line yang berada di sisi lintasan sirkuit Mandalika, terus dilakukan di sini tengah dihamparkan untuk lapisan agregat yang akan dilakukan untuk pengaspalan sesegera mungkin. Dan kita zoom sedikit untuk area tribun VIP yang berada di bawah bukit tikungan pertama. Di sini merupakan tribun VIP yang akan digunakan untuk para pejabat dan para tamu elit tentunya. Seperti yang kita ketahui ya, kita sudah bertanya kepada para pekerja yang ada di sana. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk perjalanan kita menuju ke depan, yaitu di tikungan pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi stay tune terus untuk bersama-sama menyimak video ini. Kita akan memantau bersama-sama progres dari hasil pengerjaan pada sore hari ini di lintasan sirkuit MotoGP kebanggaan kita. Lanjut lagi penelusuran kita di tikungan kedua menuju 3 dan 4 di depan ini. Jadi pengerjaan pada sore hari ini tidak begitu banyak terlihat di sini karena memang sudah sore hari. Waktunya untuk break untuk para pekerja dan akan dilanjutkan lagi nanti setelah sholat maghrib tentunya. Dan di sini di bagian drainase yang terus dilakukan pengerjaan di tikungan pertama menuju tikungan keempat ini, yang akan terkoneksi menuju ke tikungan ke-13 akan segera tersambung. Melihat di bagian sebelah kiri, area rumput yang berada di sana atau area grass sudah siap. Tinggal dilakukan progres penyiraman untuk tumbuhnya di bagian rumput itu supaya tidak layu ya dan terlihat hijau. Lanjut lagi penelusuran kita di trek lintasan sirkuit MotoGP Mandalika dan saat ini kita terbang di atas lintasan tikungan ke-5 menuju ke-6, di mana di sini bisa diperhatikan untuk pengerjaan di bagian area gravel maupun di bagian outer line sudah tersambung. Tinggal pengoneksian di bagian area rumput yang berada di bagian sebelah kanan terus dihamparkan untuk segera dilakukan penanaman area rumput yang berada di tikungan ke-7. Di bagian sayap sebelah kanan untuk tunnel kedua dan di bagian sayap sebelah kiri bisa diperhatikan bersama-sama di sini tengah dilakukan penyempurnaan untuk bagian tunnel sendiri, maka akan digunakan untuk jalur menuju ke area zona tengah tentunya. Lanjut lagi penelusuran kita pada sore hari ini, semakin mantap untuk progres pengerjaan yang ada. Di semua titik terus terlihat pengerjaannya, yaitu hasil dari pengerjaan di sini terus terlihat semakin banyak ya. Hasilnya di bagian area gravel yang ada di tikungan ke-9 menuju ke-10 ini sudah menunjukkan kemajuan semakin mantap dan kita semakin yakin bahwa lintasan sirkuit ini akan bisa terselesaikan untuk tahun ini.
Lanjut lagi penelusuran kita di kesempatan sore hari ini dan kita sudah terbang di atas lintasan tikungan ke-10, di mana bisa diperhatikan untuk hasil dari pengerjaan pada sore hari ini di bagian area grapple di sini sudah terkoneksi dari tikungan ke-9 menuju ke-11 di depan sana. Tinggal penyempurnaan untuk area run up yang berada di tikungan ke-11 dan di bagian sebelah kiri untuk area grapple, maka siap sudah untuk pengerjaan di bagian area grapple yang ada di tikungan ke-10 menuju ke-11. Kita beralih ke bagian drainase yang ada menuju ke laguna ini, di mana tembusan dari tikungan ke-13 untuk drainase sendiri akan dibuang ke sini menuju ke area laguna yang berada di tikungan ke-11 di bagian sebelah kiri. Dan kita akan melanjutkan perjalanan, kita lanjutkan ke trek lintasan kembali. Jadi di sini di tikungan ke-12 untuk pengerjaan di bagian outer line sudah tersambung. Tinggal pengoneksian di tikungan ke-13 dan ke-14 saja. Maka untuk bagian outer line akan tersambung semuanya. Lanjut lagi penelusuran kita untuk melihat dari hasil pengaspalan yang dilakukan tadi. Dan kita sudah live-kan buat kalian juga di situ tadi untuk pengaspalan dan hasil dari pengaspalan pada hari ini, pada sore hari ini bisa terlihat. Di sini masih terparkir untuk alat pemadat ya, seperti alat tandem maupun biomatic roller. Dan akan disambungkan dari tikungan ke-13 menuju ke-14 tentunya. Nanti akan segera dilakukan, kita tunggu saja untuk progres ke berikutnya. Terlihat semakin jelas untuk progres pengerjaan di semua titik di lintasan sirkuit Mandalika, baik di bagian area rumput, area grapple, terus menunjukkan kemajuan. Dan di area tikungan ke-14 di mana masjid yang ada di sini sudah rata, yaitu Masjid Al-Hakim, sudah dipindahkan dan siap dipakai yang ada di dusun ujung sana yang akan dilakukan. Jadi Jumatan pertama akan dilakukan di masjid yang ada di dusun ujung sana. Nah di sini sudah rata dan akan terkoneksi untuk bagian outer line menuju ke tikungan ke-15. Ya, kita sudah sampai di tikungan ke-15. Saat ini pengerjaan di sini terus dilakukan, penumpukan di bagian area grapple maupun ini merupakan pintu masuk nantinya dari gate sebelah barat. Kita awali video kita dari sini tadi. Dan mungkin sampai di sini saja kita akan memantau ya untuk perkembangan pada sore hari ini di lintasan sirkuit kebanggaan kita bersama. Kita akan upload kembali pada esok ya. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman bisa dibantu channel ini dengan cara like and subscribe tentunya, supaya channel ini terus bersemangat dan selalu memberikan informasi terbaru tentang progres apa saja yang sedang berlangsung di Mega Project Sirkuit Mandalika. Ya, mungkin sampai di sini saja pantauan kita untuk melihat aktivitas pengerjaan pada sore hari ini dari tikungan ke-16 maju sedikit ke tikungan ke-17, di mana di sini tengah difokuskan juga untuk pengerjaan di area rumput yang berada di sisi sebelah kiri yang berada di tikungan ke-17 ini. Jadi mungkin buat teman-teman ya, apabila narasinya mungkin ada sedikit yang kurang pas, mohon dimaafkan ya. Jadi sampai di sini saja kita akan memantau untuk progres perkembangan di lintasan sirkuit Mandalika.
semakin yakin dan selalu optimis bahwa Indonesia bisa. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai di sini dan saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.